Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi. Saya dari Prodi PGMI semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan konseling, yaitu video yang berjudul 5 masalah yang sering dihadapi oleh peserta didik. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Sebelum kita ke pembahasan, langkah baiknya kita mengenal apa sih itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah pemberian solusi atau bantuan yang diberikan oleh seorang guru untuk peserta didik dalam menyelesaikan masalah atau kendala yang mereka hadapi, khususnya dalam proses pembelajaran, agar siswa tersebut bisa mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Baiklah, langsung ke pembahasan 5 masalah yang sering dihadapi peserta didik atau anak MI. 5 masalah tersebut adalah: yang pertama, murid kurang konsentrasi dalam proses belajar. Yang kedua, murid sering berkata kasar. Yang ketiga, menjahili teman atau sering disebut usil. Yang keempat, malas bersekolah. Yang kelima, kurang percaya diri. Memasuki permasalahan yang pertama, yaitu murid kurang konsentrasi dalam belajar. Kurang konsentrasi dalam belajar ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama yaitu oleh karakter siswa tersebut. Contoh saja, siswa yang hyperaktif. Jadi dia dalam proses belajar itu dia tidak bisa, kalau konsentrasi diam belajar, mendengarkan atau menulis, itu dia tidak bisa. Jadi anaknya itu sangat aktif, jadi mungkin dia lari ke sana atau rame, atau membuat kegaduhan yang membuat dia sulit konsentrasi. Itu bisa disebabkan oleh siswa tersebut hyperaktif. Solusi permasalahan tersebut yaitu kita sebagai seorang pendidik bisa memberikan metode pembelajaran yang cocok untuk dia. Seperti contoh, kita bisa membuatkan game atau apalah itu yang membuat dia aktif, jadi dia tetap konsentrasi dalam belajar. Baiklah, permasalahan yang kedua yaitu siswa sering berkata kasar. Siswa sering berkata kasar ini bisa disebabkan karena faktor lingkungan, bukan hanya lingkungan keluarga atau masyarakat sekitar atau teman-teman dia, bukan hanya sekedar faktor tersebut. Untuk saat ini dunia digital pun sangat mudah diakses oleh anak. Jadi anak itu bisa mengakses hal-hal yang belum waktunya dia, maksudnya intinya bukan ranahnya dia bisa mengakses bebas melalui internet. Solusi permasalahan ini yaitu sebagai seorang wali murid atau orang tua, kita harus memberikan filter kepada anak tersebut, hal-hal yang dia konsumsi, hal-hal yang dia lihat di dunia maya maupun hal-hal di handphone yang lainnya. Dan sebagai seorang guru, kita bisa memberikan nasihat yang positif lah agar anak itu tidak berkata kasar lagi. Yang ketiga, menjahili teman di kelas atau usil. Siswa seperti ini itu ada sangkut pautnya dengan permasalahan pertama tadi, yaitu siswa kurang konsentrasi. Biasanya ini juga akibat dari siswa tidak bisa konsentrasi, dia juga mengganggu temannya yang lain. Ini efeknya bisa membuat kegaduhan satu kelas. Jadi penyebabnya itu mungkin dia bisa merasa bosan. Kalau untuk solusinya kurang lebih sama seperti permasalahan yang pertama tadi, yaitu metode pembelajaran yang lebih variatif lah dari pendidik. Terus yang keempat, siswa malas bersekolah. Kalau siswa malas bersekolah ini biasanya penyebabnya mungkin di sekolah dia menjadi korban bullying,
atau dia juga kurang motivasi. Kalau untuk penyebab yang siswa bullying, korban bullying, kita harus menindak pelaku bullying tersebut agar tidak melakukan terus-menerus bullying terhadap siswa yang lain. Kalau kurangnya motivasi, kita sebagai seorang guru juga harus bisa memotivasi siswa tersebut. Kita motivasi, kita berikan pencerahan agar dia tetap terus semangat untuk bersekolah. Terus permasalahan yang kelima, kurang percaya diri. Untuk siswa yang kurang percaya diri, biasanya dia tuh merasa minder, atau mungkin melakukan apa dia gak bisa, terlalu diejek. Itu biasanya membuat siswa kurang percaya diri. Jadi solusinya yaitu kita sebagai seorang guru harus bisa membangun kepercayaan itu dengan memberikan motivasi. Kita berikan semangat, kita kasih kesempatan untuk dia melatih kepercayaan dirinya dan sebagainya. Baiklah, itu tadi kelima permasalahan yang sering dihadapi oleh anak MI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.